Di usianya yang ke-18, ia telah mencapai puncak yang diimpikan para sarjana seumur hidup. Ia bukan hanya menyembuhkan raja, melainkan mendapatkan kunci akses ke perpustakaan terbesar yang pernah ada di dunia timur. Namun, sejenak setelah mencapai puncak itu, hidupnya berubah menjadi pelarian, persembunyian, dan intrik politik. Bagaimana mungkin seorang jenius yang seharusnya dihormati justru diburu dan dipenjara? Ini adalah kisah nyata. Ini bukan legenda Yunani atau dongeng Arab. Ini adalah kisah Abu Ali Al-Husani Ibnu Abd Allah Ibnu Sina, sang Afisat. Kisah tentang jenius tak tertandingi yang lahir di masa keemasan, namun hidup dalam kekacauan politik. Ibnu Sina lahir di Bukhara, Persia, pada masa ketika dunia Islam berada di puncak Golden Age, di lingkungan yang penuh dengan ulama dan sarjana. Ibnu Sina menunjukkan kejeniusan yang eksplosif. Pada usia 10 tahun, ia telah menguasai Al-Quran dan sastra Arab. Di usia 14 tahun, ia menguasai ilmu filsafat, logika, dan matematika. Ia membaca 40 buku sehari dan selalu tidur hanya dengan cahaya lentera di sisinya, sebuah ketekunan yang menjadi legenda. Di usia 16 tahun, ia memfokuskan dirinya pada kedokteran. Ia mempelajari dan mengkritisi teks-teks Galines dan Hippocrates. Pada usia 18 tahun, ia adalah seorang dokter yang diakui dan mahir. Di saat anak muda lain baru memulai pendidikan, Ibnu Sina sudah siap untuk menguasai dunia. Kejeniusan Ibnu Sina segera membawanya ke puncak kekuasaan politik. Pada usia 18 tahun, ia dipanggil untuk merawat Emir Nuh bin Mansur dari dinasti Samaniyah yang sedang sakit keras. Dengan pengetahuan yang melampaui usianya, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang emir. Sebagai hadiah, Ibnu Sina tidak meminta harta atau emas. Ia meminta akses ke perpustakaan Istana Samaniyah yang terkenal gudang pengetahuan terbesar di wilayah itu. Inilah titik balik hidupnya. Di dalam perpustakaan itu, ia menghabiskan waktu berjam-jam, hari-hari, dan bulan-bulan. Ia mengklaim telah membaca seluruh isi perpustakaan tersebut. Ibnu Sina bahkan mengatakan bahwa metafisik karya Aristoteles baru ia pahami setelah membacanya 40 kali. Ibnu Sina adalah seorang polimat sejati. Ia menyatukan sains dan filsafat, berhasil menggabungkan rasionalitas Aristoteles dengan pemikiran Islam. Ia meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan yang rasional dan spiritual, menunjukkan bahwa iman dan akal dapat berjalan beriringan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu klasik dengan masa depan. Namun, hidup jenius tidak selalu mulus. Setelah dinasti Samaniyah runtuh, hidup Ibnu Sina penuh gejolak. Ia menjadi nomaden, berpindah-pindah antar penguasa, melayani sebagai dokter, penasihat, dan bahkan wazir menteri. Ia seringkali harus melarikan diri dari intrik istana, hidup dalam persembunyian, dan bahkan dipenjara akibat persaingan politik. Ajaibnya, di tengah gejolak dan kesulitan itu, ia menulis mahakaryanya, Al-Qanun fi Atib, The Canon of Medicine. Ini adalah ensiklopedia medis setebal 5 jilid yang menyusun semua pengetahuan medis yang ada dari Yunani, Persia, dan Arab, dan ditambahi penemuan-penemuan orisinalnya. Inovasi ilmiahnya benar-benar revolusioner. Ia adalah ilmuwan pertama yang secara jelas mengidentifikasi bahwa penyakit menular seperti tuberkulosis dapat menyebar melalui udara dan air. Ia juga memperkenalkan konsep karantina untuk mencegah penyebaran wabah. Lebih dari itu, ia membahas pentingnya kesehatan mental dalam penyembuhan fisik, mengakui hubungan erat antara jiwa dan raga, sebuah konsep yang kini menjadi inti psikologi medis modern. Lalu, apa rahasia Ibnu Sina dalam mengelola semua pengetahuan dan tekanan hidup itu? Ia memiliki metode hidup yang ketat yang mencerminkan filosofi stoiknya sendiri. Pertama, disiplin belajar malam hari.
Ibnu Sina dikenal belajar hingga larut malam. Jika ia menghadapi masalah sulit dalam filsafat atau kedokteran, ia akan pergi ke masjid untuk berdoa dan memohon petunjuk. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan melanjutkan belajar dengan minum anggur yang diyakininya dapat merangsang otak atau kopi untuk tetap terjaga. Bagi Ibnu Sina, tidur adalah kerugian yang harus diminimalisasi. Kedua, filosofi tidur. Ibnu Sina meyakini bahwa tidur adalah kunci untuk memproses ilmu. Ia akan tidur hanya ketika ia merasa otak dan tubuhnya sudah lelah dan tidak mampu lagi menerima informasi. Bahkan dalam tidurnya, ia mengklaim masalah-masalah filsafat seringkali terpecahkan. Tidur baginya bukan istirahat pasif, melainkan proses kognitif lanjutan. Ketiga, keseimbangan yang ekstrem. Di satu sisi, ia adalah wazir yang sibuk. Di sisi lain, ia adalah penulis dan dokter yang bekerja tanpa lelah. Keseimbangan ini mengajarkan kita bahwa mengejar ilmu tidak harus berarti mengasingkan diri. Ibnu Sina membuktikan bahwa dedikasi pada ilmu pengetahuan dapat hidup berdampingan dengan tanggung jawab politik dan sosial. Ia adalah model seorang intelektual yang terlibat penuh dalam dunia. Meskipun dihormati, pemikiran Ibnu Sina tidak diterima tanpa kritik. Filsafatnya, yang dikenal sebagai Avicennism, memiliki 3 poin yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ulama. Pertama, konsep keabadian jiwa. Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa manusia bersifat abadi dan unik bagi setiap individu. Kedua, konsep penciptaan abadi. Ia berpendapat bahwa alam semesta diciptakan dari waktu ke waktu secara abadi, bukan diciptakan dari ketiadaan di suatu titik waktu. Ketiga, penolakan kebangkitan fisik. Ibnu Sina menolak kebangkitan tubuh fisik di akhirat dan hanya meyakini kebangkitan jiwa. Perbedaan pendapat ini memicu gelombang perdebatan sengit. Kritik paling tajam datang dari Al-Ghazali yang menganggap beberapa poin filsafat Ibnu Sina dapat menyesatkan umat. Kontroversi ini menunjukkan betapa dinamis dan sengitnya pertukaran ide di era keemasan. Islam sebuah bukti bahwa ilmu pengetahuan di masa itu adalah medan pertempuran ide, bukan dogma. Ibnu Sina tidak hanya milik dunia Islam. Setelah wafat, pengaruhnya meledak ke seluruh dunia. The Canon of Medicine diterjemkan ke bahasa Latin dan menjadi buku teks standar di universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Generasi demi generasi dokter Eropa belajar ilmu kedokteran dari Ibnu Sina. Dialah otoritas tertinggi dalam bidang medis hingga masa Renaissance. Ibnu Sina memperkuat filsafat rasional Islam, menunjukkan bahwa iman dan akal dapat hidup berdampingan. Ia adalah jembatan yang membawa pengetahuan Yunani yang hilang kembali ke Eropa dan memicu Renaissance serta revolusi ilmiah. Ketika Eropa mulai bangkit dari masa kegelapan, alat bedah, prinsip etika medis, dan metode observasi yang mereka gunakan sebagian besar berakar dari karya agung Ibnu Sina. Warisan filosofisnya mengajarkan bahwa mengejar ilmu adalah ibadah tertinggi. Ia membuktikan bahwa di masa-masa penuh gejolak, ilmu pengetahuan adalah mata uang yang paling abadi. Ibnu Sina wafat pada usia 57 tahun di tengah gejolak politik. Namun, kisahnya abadi sebagai simbol polimat Islam. Ia adalah bukti bahwa fokus, kecerdasan, dan dedikasi pada ilmu pengetahuan adalah kunci untuk keabadian. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kejeniusan adalah hasil dari dedikasi total. Ia mengajarkan bahwa seorang intelektual tidak boleh lari dari tanggung jawab duniawinya. Kini, pertanyaannya untuk Anda. Kejeniusan Ibnu Sina jauh melampaui zaman. Pelajaran apa yang paling berharga dari Canon of Medicine dan metode hidupnya bagimu? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar.